7 hari penayangan film Siksa Kubur yang berhasil mengumpulkan lebih dari 2 juta penonton. Saya akan berbincang langsung dengan sang sutradara Siksa Kubur, Joko Anwar. Halo, selamat siang Bang Joko. Apa kabar nih Bang Joko? Selamat siang Mas Iqbal. Oke, alhamdulillah akhirnya ini bisa bergabung juga dengan CNN Indonesia Connected ya. Kita agak deg-degan ini. Ini bisa nggak ya bisa ngobrol langsung dengan Mas Joko? Nah, Mas Joko, ini kan berbicara soal penonton yang sudah mencapai 2 juta. Kami mengucapkan selamat terlebih dahulu ini untuk Mas Joko dan juga rekan-rekan. Tapi ini yang menjadi pertanyaan ini kan film horor religi perdana yang dibuat. Apalagi kalau nyerempet-nyerempet soal agama biasanya agak sensitif begitu ya. Ini apa yang menjadi alasan dan juga keberanian dari Bang Joko akhirnya membuat film ini? Sebenarnya film Siksa Kubur ini adalah sebuah film yang sebenarnya horor psikologi ya. Jadi kengeriannya itu timbul karena internal fear, jadi ketakutan dalam diri kita sendiri. Yaitu apa? Yaitu dosa. Kenapa ini disebut horor religi? Karena ada hubungannya sama agama, tapi dalam hal ini bukan dalam bentuk ibadah ditakut-takuti gitu enggak, tapi tentang bagaimana manusia sebagai manusia yang sudah tinggal di dunia, hidup di dunia lama, bisa merenungkan apa yang sudah dia perbuat, dan kalaupun nanti ada yang membuat ngeri, itu ngerinya akan berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu yang menjadi latar belakang dan tujuan kita untuk membuat film Siksa Kubur ini, untuk membuat penonton setelah nonton itu ada renungan, ada diskusi, ada perdebatan tentang isi dari ceritanya gitu. Karena kita ingin membuat sebuah film yang imersif ketika ditonton, dan ketika keluar dari bioskop setelah menonton menjadi sesuatu yang bisa dijadikan bahan untuk diskusi, bisa mendekatkan kembali keluarga, persahabatan dan sebagainya. Gitu. Oke, Bang, ya ini kan disangkut pautkan antara religi dan juga horor. Tapi sebenarnya kalau misalnya religi aja kan bisa begitu. Ini kenapa harus ada horornya begitu? Apakah ini artinya bahwa memang sebenarnya melihat dari pangsa pasar juga nih, orang-orang Indonesia suka dengan film horor? Kalau horor memang sudah menjadi staple primadona dari perfilman Indonesia. Bahkan ketika pertama kali film horor dibikin di Indonesia tahun 1934 menjadi film yang bisa diekspor ke luar negeri, yaitu film siluman, dua siluman ular putih dan hitam. Kemudian bahkan sebelum Indonesia merdeka saja, film horor kita sudah menjadi komoditi ekspor untuk film Indonesia. Demikian juga ketika film Indonesia memasuki masa keemasan di tahun 70-an dan 80-an, film horor tetap menjadi sesuatu yang sangat disukai di Indonesia, karena kita sebagai bangsa sangat dekat sekali dengan mistisism, dongeng, folklore, dan tidak sedikit dari bentuk-bentuk cerita verbal rakyat ini yang ada elemen horornya gitu. Dan kita adalah sebuah bangsa yang secara etnis diverse banget, sehingga setiap suku mereka punya cerita horor mereka sendiri, sehingga Indonesia adalah sebuah negara mungkin di dunia yang memiliki kepustakaan karakter horor terbesar di dunia gitu. Jadi kalau misalnya mau kita ditanyakan, kalau misalnya Indonesia mau punya sesuatu yang bisa kita ekspor sebagai pop culture yang bisa kita perkenalkan ke dunia untuk memperkuat soft power kita, ya film horor gitu. Jadi bukan cuman film horor primadona dari perfilman Indonesia, tapi memang secara bangsa kita memang dekat dengan cerita-cerita horor. Dan yang menjadi banyak pertanyaan dari para penonton dan juga warganet, ini ending terakhirnya itu katanya agak-agak mengambang atau bagaimana begitu? Ini bagaimana tanggapan dari Mas Joko sendiri? Ini tentunya membuat penonton ini jadi bertanya-tanya, ini gimana ini? Ini kok jadi saya penasaran begitu? Ya, jadi memang film ini kan kita desain sudah lama banget ya. Saya membuat ceritanya juga sudah lama banget. Tidak mau menjadi sebuah film yang walaupun ada elemen religinya menjadi sesuatu yang menggurui atau berceramah. Jadi ending film ini betul-betul tergantung iman kita gitu. Kita bisa menonton film ini kalau misalnya kita berserah diri, ya, kita aslamah gitu, berserah diri. Mungkin kita akan menemukan sebuah ending yang berbeda ketimbang ketika menonton orang masih tidak percaya dengan apa yang disebutkan di film ini gitu. Jadi kita sebut filmnya itu sangat-sangat interaktif. Artinya kesimpulan yang kita ambil dari film ini betul-betul tergantung kadar kepercayaan kita, kadar keimanan kita terhadap Tuhan gitu. Jadi ini sesuatu yang menjadi nilai plus dari film Siksa Kubur.
sehingga banyak sekali diskusi baik itu di sosial media maupun kemarin saya dengar di beberapa grup-grup pengajian mereka mendiskusikan ending dari film Sisa Kubur. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengatakan dalam agama itu tidak ada yang bisa menjudge seseorang, itu tergantung sekali atas kepercayaan kita gitu. Demikian juga dengan film Sisa Kubur, endingnya itu kesimpulannya sangat tergantung dari diri kita sendiri. Setiap orang berbeda. Baik, Bang Joko, ini yang terakhir, teman saya, Mevri Syari ini sangat takut sekali menonton film horor. Tapi dia penasaran begitu dengan film horor, apalagi katanya banyak setelah nonton ini banyak orang-orang bertobat begitu ya. Ini bagaimana nih? Mungkin Bang Joko bisa sampaikan kepada kami apa yang membuat kita harus menonton film Siksa Kubur ini? Ya, alhamdulillah kemarin banyak yang bikin video reaksi ya sebelum dan sesudah nonton film Sisa Kubur, dan nggak sedikit dari mereka yang bilang jadi merenung, bahkan ada yang bilang bertobat gitu. Sesuatu yang kita syukuri banget karena ternyata film yang kita tadinya maksudkan sebagai film yang ya menghibur, iya, ada juga yang ingin dikatakan iya, tapi kalau sampai ada orang tobat karena nonton film Sisa Kubur, itu kan berarti mendapat hidayah, dan artinya hidayah bisa datang dari mana saja, dan ya ini sesuatu yang kita syukuri banget, alhamdulillah banget, dan banyak banget datang ke kita lewat direct message atau bahkan ada yang langsung mengirimkan video, mereka menonton. Dan akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang berharga dari film Sisa Kubur. Jadi ya kita sebagai filmmaker, apalagi yang lebih nikmat dari bisa menggerakkan orang gitu untuk bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan Tuhan. Jadi kita ya alhamdulillah bersyukurlah. Oke, baik Bang Joko, tentunya tidak hanya mengobrol akan film horor, ketakutan dan lain sebagainya, tetapi banyak makna yang terkandung di dalamnya yang patut kita tonton, kita simak, yang mana tahu kita juga bisa mendapatkan hidayah setelah nonton film ini ya. Terima kasih Bang Joko Anwar, kami tunggu karya-karya hebat Anda lainnya. Sama-sama. Terima kasih Bang. Baik, sama-sama.